basa dan konjugasinya. Di sini akan ditampilkan juga pembahasan dari beberapa contoh soal. Kita ada dua contoh di sini, contoh 1 dan contoh 2. Untuk pertama kita bahas dulu yang contoh 1. Untuk contoh 1 di sini HCl bereaksi dengan H2O akan membentuk H3O+ dan Cl-. Nah, dari reaksi ini berdasarkan asam basa Bronsted, maka di sini terlihat jelas bahwa HCl di sini memberikan protonnya kepada H2O. Nah, dengan demikian HCl di sini sifatnya sebagai asam, sementara H2O-nya adalah basa. Lalu, untuk pasangan konjugasi dari HCl itu adalah Cl-. Karena HCl adalah sifatnya asam, maka Cl- sifatnya basa konjugasi. Nah, begitu juga dengan H3O+, H2O bersifat basa, maka H3O+ bersifat asam konjugasi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan sifat asam atau basa konjugasi dari pasangan asam basa sebelumnya? Nah, di sini HCl kita ketahui bahwa HCl itu adalah suatu asam kuat. Nah, apabila HCl di sini bersifat asam kuat, maka pasangan yaitu basa konjugasinya di sini bersifat lemah. Ya, begitu juga dengan H2O. Jadi H2O merupakan basa lemah. Ya, maka dengan demikian H3O+ adalah suatu asam konjugasi yang kuat. Nah, mengapa demikian? Hal ini dapat dijelaskan bahwa HCl itu adalah suatu asam kuat. Asam kuat memiliki karakteristik mudah melepaskan H+ atau mudah untuk mendonorkan H+-nya. Nah, dengan demikian HCl ini akan dalam larutan berair ya, akan sangat mudah untuk memberikan H+-nya ya kepada H2O membentuk H3O+. Nah, sementara di sini Cl itu adalah sesuatu basa yang lemah. Mengapa? Karena apabila kita melihat karakteristik dari asam ya, asam kuat itu mudah melepaskan H+-nya dan reaksi ionisasinya itu adalah reaksi berkesudahan. Biasanya seperti itu karena asam kuat itu memiliki derajat disosiasi ya, alfa itu sama dengan 1, yang artinya kemungkinan seluruh spesies itu terionisasi sempurna ya, itu adalah asam kuat. Kalau terionisasi sempurna, artinya di sini kita lihat reaksi ini adalah reaksi bolak-balik. Artinya reaksi HCl dengan H2O akan membentuk H3O+ dan Cl-, maka H3O+ dan Cl- akan kembali lagi bereaksi membentuk HCl dan H2O. Karena HCl di sini adalah asam kuat, artinya sangat kecil sekali kemungkinan untuk Cl- ya, Cl- di sini bereaksi dengan H3O+ ya, untuk membentuk HCl kembali. Karena HCl itu akan terionisasi sempurna seluruhnya membentuk Cl-. Ini menunjukkan bahwa Cl- di sini bersifat lemah ya. Kemampuannya untuk menarik H+ dari H3O+ itu cukup lemah sehingga dia tidak mampu dengan kuat ya menarik H+ dari H3O+ membentuk HCl. Sementara kalau HCl itu sangat mudah sekali untuk memberikan H+-nya kepada H2O membentuk Cl- ya. Jadi apabila asamnya di sini adalah kuat sifatnya, maka basanya adalah lemah. Ya, begitu juga sebaliknya. Kita lihat untuk reaksi yang kedua. Ya, di sini NH3 bereaksi dengan H2O membentuk NH4+ plus OH-. Ya, dari reaksi ini terlihat bahwa H2O memberikan H+, ya. H2O memberikan H+ kepada NH3. Artinya di sini NH3 adalah suatu basa. Ya, suatu basa. H2O-nya asam, maka NH14-nya adalah asam konjugasi dan ini basa konjugasi. Nah, kita ketahui bahwa NH3 itu adalah basa lemah. Ya, adalah basa lemah. Maka dengan demikian
NH4+ nya adalah asam konjugasi yang kuat ya. Jadi NH4+ adalah asam konjugasi yang kuat dari NH3. Nah, di sini bagaimana kita menjelaskan ini ya? Lemah artinya ya, di sini suatu spesies asam atau basa yang lemah itu sangat sedikit sekali untuk terionisasi ya, sangat sedikit sekali terionisasi. Artinya NH3+ itu sangat sedikit sekali untuk membentuk NH4+. Sementara di sini NH4+ itu cukup kuat ya, adalah asam konjugasi yang kuat. Nah, apabila sifatnya kuat, di sini menunjukkan bahwa apabila dia terbentuk NH4+ ya, terbentuk NH4+, maka NH4+ akan dengan mudah ya, dengan mudah mendonorkan H+-nya kepada OH- untuk membentuk kembali NH3 ya, untuk membentuk kembali NH3. Jadi apabila kita melihat kedua reaksi ini, contoh 1 dan 2, di sini kita bisa melihat kecenderungan reaksinya apakah ke kanan atau ke kiri ya. Nah, di sini karena NH3 di sini adalah sifatnya lemah, maka lawannya di sini adalah bersifat kuat. Ada 3 soal. Ini kalau kita lihat soal ini sesungguhnya terjawab dari penjelasan sebelumnya ya, bahwa di sini diminta konfirmasi bahwa NH4+ adalah asam kuat dalam larutan berair dibandingkan H2O. Kemudian soal nomor 2, konfirmasi bahwa NH3 itu bertindak sebagai basa dalam larutan berair. Untuk nomor 3, untuk masing-masing kesetimbangan tulis asam dan basa konjugasi pasangannya. Nah, di sini untuk soal ini bisa masing-masing soal 1 dan 2 itu berbeda ya. Nah, untuk soal nomor 3 itu untuk ke semua. Jadi ini juga kita untuk mengerjakan soal ini kita bisa menuliskan terlebih dahulu persamaan reaksinya, maka dengan demikian juga sudah terjawab soal nomor 3 ya. Nah, di sini kita lihat NH4 membandingkan keasaman dari NH4 dengan H2O. Oke, kita buat reaksinya. Di sini berarti NH4 ya, NH4+ bereaksi dengan H2O, maka akan membentuk apa? Membentuk NH3+ H3O+. Nah, di sini dari reaksi ini, maka sambil menjawab soal nomor 3 ya, ini akan berpasangan dengan NH3, sementara H2O dengan H3O+. Kita pakai inisial saja ya. NH3 di sini sifatnya apa? Kita lihat reaksi ini, NH4 maksud saya. NH4+ di sini menjadi NH3, artinya NH4+ memberikan 1 proton kepada H2O ya. Berarti di sini dia memberikan protonnya ke sini. Oke, di sini dia memberikan H+ ya. Jadi NH4+ memberikan H+-nya kepada H2O sehingga membentuk H3O+. Artinya di sini NH4+ bersifat sebagai asam ya. Berarti NH3 adalah konjugasi. Dengan demikian H2O di sini sifatnya ya basa, sementara H3O+ sifatnya asam konjugasi. Nah, kemudian di sini sudah terlihat ya bahwa dari reaksi ini kita bisa membuktikan bahwa NH4 itu bersifat lebih asam daripada H2O. Kita ketahui bersama bahwa H2O itu bisa bersifat amfoter ya, bisa bersifat sebagai asam, bisa juga bersifat sebagai basa. Namun dalam reaksi ini ternyata yang menang ya, atau yang berposisi sebagai asamnya itu adalah NH4. Artinya NH4 itu lebih asam dibandingkan H2O. Nah, selain dari reaksi ini juga kita bisa mengetahui keasaman dari NH4+ dibandingkan dengan H2O juga dari data nilai konstanta kesetimbangannya. Ya, di sini dari data kita peroleh bahwa Ka untuk NH4 ya,
Jadi Ka untuk NH4+ itu adalah 5,6 kali 10 pangkat min 10. Sementara konstanta air itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 14. Nah, dari angka ini kita bisa melihat bahwa konstanta kesetimbangan asam dari NH4 itu lebih besar dibandingkan konstanta kesetimbangan air, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa NH4 itu lebih asam dibandingkan air, ya, karena di sini kita tahu bahwa untuk menentukan untuk menggambarkan suatu keasaman dari suatu spesi, ya, itu bisa dilihat dari konstanta kesetimbangannya. Contohnya dari reaksi ini, maka kita bisa menulis sini, kita bisa dapat Ka sama dengan konsentrasi NH3 dikali konsentrasi H3O+ berkonsentrasi NH4. Ya, karena di sini air adalah spesinya liquid, maka tidak masuk dalam konstanta kesetimbangan. Dari data tadi bahwa Ka dari NH4+ itu sekitar 5,6 ya kali 10 pangkat min 10. Sementara air itu 10 pangkat min 14. Artinya di sini kita dapat konstanta asam dari NH itu lebih besar daripada konstanta air, ya, gitu ya. Jadi ini lebih besar, maka ya dari sini kita lihat lebih besar. Kalau lebih besar berarti bagaimana sifatnya? Lebih asamkah atau kurang asam? Nah, dari persamaan konstanta kesetimbangan ini kita lihat bahwa untuk yang bagian atas itu menunjukkan produk, ya, menunjukkan konsentrasi produk. Nah, di sini salah satu produknya adalah H3O+, yang mana H3O+ ini adalah spesi sebagai pembawa sifat asam, ya. Apabila nilai Ka-nya tinggi, ya kan, artinya konsentrasi dari H3O+ di sini juga besar, ya, atau konsentrasi produk di sini, ya, keseluruhan itu besar. Maka dengan demikian juga berbanding lurus, H3O+ juga konsentrasinya besar. Sementara kalau kecil berarti kebalikannya, konsentrasi H3O+ juga kecil. Artinya apabila konstanta kesetimbangan suatu spesi, misal kita membandingkan kedua spesi, dalam kasus ini adalah NH4+ dan H2O, maka semakin besar konstanta kesetimbangannya, Ka-nya, ya, maka H3O+-nya atau spesi yang membawa sifat asamnya semakin banyak. Nah, apabila spesi tersebut semakin banyak di dalam larutan, artinya senyawa tersebut bersifat asam atau sangat asam. Jadi keasamannya lebih besar. Artinya kalau Ka-nya lebih besar, berarti yang ini sifatnya ini lebih asam dibandingkan yang ini. Gitu, ya. Jadi dari data ini menjelaskan bahwa NH4+ ini lebih asam dibandingkan H2O, ya, karena Ka dari NH4+ itu lebih besar dibandingkan konstanta kesetimbangan air, begitu. Untuk soal nomor 2, konfirmasi bahwa NH3 bertindak sebagai basa. Nah, ini sebenarnya reaksi yang tadi, ya. Kita tulis aja di sini NH3 plus H2O, maka dia akan dalam lautan air, ya, ini membentuk NH4+ plus OH-. Nah, kan ini ya berpasangan dengan ini dan ini berpasangan dengan ini. NH3 bereaksi dengan H2O di sini membentuk NH4+. Berarti H2O memberikan H+ kepada NH3. Jadi NH3 di sini sebagai aseptor proton. Artinya NH3 bersifat basa. Maka NH4-nya asam konjugasi, maka H2O, karena NH3 bersifat basa, maka H2O-nya bersifat asam, dan ini basa konjugasi.